Dan komentar terbaik hari ini jatuh kepada Encep Mustafa. Encep Sofa. Doi tanya gini nih, gimana rasanya bang rebahan tanpa garuk-garuk selangkang? Menurut saya nih mas ya, menurut Emon dan kawan-kawan yang ada di sini, itu tuh bisa aja, tapi kayak ada yang kurang gitu mas. Kayak ada sesuatu benda yang butuh dipelintir-pelintir manja dan dicubit-cubit gemes gitu. Kayak ada yang perlu dibelai gitu. Tuh, oke deh, gak usah bahas yang itu lama-lama. Yang penting kita kembali lagi di channel tontonan favorit kalian, Opet. Channelnya orang-orang yang ngaduk kopi pakai bungkus kopinya. Ya, makasih ya Mas Erik udah dibantuin. Oke, kali ini Emon bakal bawain sebuah film made in Perindapan nih yang berjudul La'al Syingacada yang dirilis tahun 2002. Dan film ini tuh diadaptasi dari Forrest Gump tahun 94. Kalian pasti tahu Forrest Gump, dan ini tuh versi Indianya. Gak kalah keren dari film Forrest Gump. Film ini tuh nyeritain perjuangan seorang bocil yang sejak sekolah selalu dibully karena dianggap bodoh, tapi gedenya bakal jadi sultan yang sangat sultan yang kayaknya bisa ngalahin Sultan Andara. Waduh. Dan film ini tuh dibintangin sama Bang Amir Khan, Mbak Kareena Kapoor, dan gak ketinggalan juga ada penampilan spesial dari kembarannya bapaknya Emon, yaitu Bang Shah Rukh Khan. Pokoknya film ini tuh penuh mengandung kesedihan, banyak pesan moral. Tuh oke deh, tanpa fafifu was numpak pit pada kebos, inilah dia La'al Syingacada. Di awal film kita diperlihatkan dengan suasana stasiun balapan Solo versi Perindapan yang ramai banget penumpang kereta, pedagang asongan, sampai tukang angkut barang. Kadang ada copet juga di situ. Sementara itu di dalam kereta terlihat ada Mas Aca-Aca lagi duduk sendirian sambil mandangin foto jadul ibunya. Si Mas Brewok ini namanya adalah La'al. Gak lama kemudian seorang penumpang ibu-ibu datang dan duduk di depannya La'al. Tapi selama perjalanan si ibu ini merasa terganggu sama La'al yang nyengir-nyengir sendiri sambil ngemil kerupuk kulit. Saking gak pekanya si La'al, dia malah sok SKSD susah kesini senang di sana dan ngajakin si ibu ngobrolin sepatunya. ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੱਤੇ बड़े सोहने हैं जी। मम्मी कहती थी कि जूते बंदे दा आइडेंटिटी कार्ड, लेकिन मेरे पहले जूते मैनू अज भी याद है। Selama ngomongin sepatu, La'al teringat sama kenangan masa bocilnya pas dia dapat sepatu pertamanya. Saat itu, kaki La'al emang gak bisa berjalan seperti anak normal yang lain. Makanya ibunya membuat sepatu khusus supaya La'al ini gak perlu pakai tongkat untuk berjalan. Meskipun bukan sepatu Homipad yang berhadiah Tamiya, namun La'al tetap senang dengan sepatu buatan sang ibu. Sejak bocil, La'al cuma tinggal sama ibunya yang single mother. Kita panggil aja si ibu adalah Bu Zainab biar akrab. Dan alhamdulillahnya Bu Zainab ini adalah orang yang sangat giat bekerja hingga bisa buka usaha lahan pertaniannya sendiri. Dari uang yang ia kumpulkan dari usahanya itu, niatnya ia mau pakai buat biaya pendidikan La'al. Sayangnya Pak Kepala Sekolah ogah menerima La'al karena menganggap kalau IQ La'al ini hanya setara dengan simpanse dan gak bakal bisa belajar seperti siswa manusia yang lain. Dalam banget omongan si Bapak Kepala Sekolah. कुछ बच्चे होते हैं बहुत इंटेलिजेंट, कुछ होते हैं नॉर्मल। अब तो जो उसे वो स्कूल में डालो जहाँ वो कम। Gak terima anaknya dikatain Gak terima anaknya dikatain bodoh, Bu Zainab pun membela habis-habisan dengan berkata kalau La'al ini anak yang istimewa dan cuma ia butuh dikasih kesempatan doang untuk ngebuktiin kemampuannya. Makanya Bu Zainab ini gak pernah menyerah buat terus membujuk kepala sekolah. Ia bahkan ikhlas lahir batin kalau mau disuruh jadi babu selama putranya itu bisa sekolah. Karena lama-lama gak tega sama Bu Zainab, akhirnya Pak Kepala Sekolah ini pun mau menerima La'al untuk belajar di sekolahnya. फिक्र है तेरी माँ को, तेरी मन लगा के पढ़ना। Esoknya hari pertama sekolah La'al pun dimulai. Tapi karena La'al masih takut ditinggal sendirian, ia pun minta ditemenin sama ibunya. Karena kasihan sama anaknya, Bu Zainab bilang kalau dia bakal nunggu di depan sekolah sampai La'al pulang sekolah. Pas masuk ke kelas, semua siswa di sana gak ada yang mau duduk sebangku sama La'al pas tahu kalau kakinya pincang. Meski begitu, ada satu anak perempuan yang nawarin buat duduk sebangku dengannya, dan dedek gemes ini bernama Rupa. Sejak saat itulah mereka pun lengket terus kayak perangko hingga menjadi sahabat sejati yang selalu bermain bersama. Myself Rupa, Rupa D'Souza.
बार-बार फिर से देखा करके मीठी-मीठी बात तेरा तैनू ही तकदा मैं की करा. Saking udah nyamannya sama si Rupa, Laal sampai ngajakin Dek Rupa ta'arufan, kayak anak SD generasi sandwich yang udah manggil papi mami aja. रूपा मेरे साथ ब्याह करेगी तू? Saking serunya ceritanya Laal, penumpang lainnya juga mulai ikutan kepo dengerin ceritanya itu. Laal pun kembali ngelanjutin kisah masa bocilnya yang kali ini ngebahas soal kedatangan tentara Mama Rika dan banyaknya ledakan bom yang terjadi pas ia mengunjungi bibinya di kota Amristar. कुछ दिनों तक बड़े धमाके हुए. Selain itu, Laal juga bercerita kalau ia suka bermain sama sepupunya, yang sebenarnya ia malah lebih sering diejek sama sepupu dan teman-temannya pas ikutan joget dengan kaki pincangnya itu. Tapi tanpa diduga ada salah satu dari mereka yang suka sama gerakan tariannya, dan ternyata orang itu adalah si aktor ganteng cinta pertama kaum hawa sebelum opa-opa datang menerjang. Siapa lagi kalau bukan Bang Shah Rukh Khan. Sangat membagongkan tarian legendarisnya itu selama ini terinspirasi dari si bocil Laal tersebut. Pas Laal bilang kenal sama Shah Rukh Khan, penumpang yang lainnya pun malah ketawa ngakak karena mikir kalau si Laal ini cuma ngarang doang. दिल्ली दा ही है तुसी दिल्ली गए हो? Setelah itu Laal pun nyeritain kalau waktu itu sempat terjadi insiden di mana Perdana Menteri India ditembak metong sama orang-orang dari kaum Sikh yang protes sama kebijakannya. Karena insiden pembunuhan itulah kerusuhan besar-besaran pun terjadi. Bahkan pas Laal sama ibunya mau OTW pulang naik bajai bajuri, mereka dicegat sama kelompok orang yang berniat untuk membunuh para kaum Sikh untuk balas dendam atas kematian Perdana Menteri tersebut. तुसी बच्चे लेके पहुंचो. तो पहले उनसे कभी Untungnya Bu Zainab langsung membawa Laal kabur dan terpaksa mencukur rambut Laal untuk menyelamatkannya. मम्मी ने मेरे बाल काट दिते. Ternyata salah satu penumpang bilang kalau ia berada di sana pas kerusuhan berlangsung dan merupakan suatu keajaiban ia bisa selamat dari tragedi itu. Mendengar soal keajaiban, Laal juga nyeritain salah satu keajaiban indah yang pernah terjadi dalam hidupnya. Jadi ceritanya saat itu ia lagi digangguin sama anak-anak tukang bully hingga ia harus berlari sekuat tenaga dari kejaran mereka. Tapi ajaibnya pas penyangga kakinya copot bukannya jatuh, Laal malah jadi bisa berlari seperti orang yang dikejar debt collector. Sejak saat itulah Laal jadi mulai berlari kemana aja ia mau. Hingga suatu hari Rupa mendadak gak masuk sekolah. Saat itu juga Laal langsung berlari ke rumahnya. Ternyata kedua orang tua Rupa lagi berantem gara-gara masalah uang. Sampai pada akhirnya ibunya Rupa pun berpulang ke rahmatullah karena KDRT sama suaminya sendiri. Setelah ibunya meninggal, Rupa pun tinggal bersama neneknya. Tapi plot twistnya lagi, neneknya Rupa itu adalah ART yang bekerja di rumahnya Laal. Pada akhirnya Laal dan Rupa pun tumbuh bersama di satu atap yang sama. Udah nikah? Belum. Beberapa tahun kemudian mereka pun tumbuh dewasa dan kini mereka juga satu alma mater dengan berkuliah di tempat yang sama. Selain mereka berdua, ternyata si anak-anak geng bully juga kuliah di kampus mereka juga. Namun bukannya tobat, mereka malah masih aja terus-terusan ngebully si Laal. Sama seperti dulu, Rupa juga langsung menyuruh Laal buat lari kabur dari kejaran mereka. Saking kencengnya ia berlari, Laal sampai kebablasan masuk ke lapangan dan malah ikutan lari bareng atlet-atlet kampus yang lagi latihan di sana. Melihat kemampuan berlari Laal yang jauh melebihi para atlet itu, si pelatih pun berniat langsung mengajaknya bergabung di tim mereka. Bahkan Laal langsung diminta ikutan lomba lari saat itu juga.
अरे क्या कर रही हो? Berkat kemampuan larinya, Laal pun berhasil memenangkan berbagai perlombaan lari mewakili kampusnya. Sementara itu, Rupa diam-diam lagi dekat sama seorang cogan di kampusnya hingga membuat Laal cemburu. Apalagi pas Laal ngeliat cowok itu mau nyosor Rupa secara paksa, emosinya pun langsung mendidih kayak air panas di kompor meleduk. Tanpa banyak bacot, Laal langsung menempeleng cowok itu pakai jurus ala emak-emak yang lagi ngamuk. Karena kejadian itu, Rupa pun kesel sama Laal yang udah gagalin rencana PDKT-nya sama cowok kaya itu. Meski begitu, Rupa nggak bisa lama-lama marahan sama sohibnya itu dan mereka pun baikan. Pas mereka lagi menikmati ngemilin kerupuk kulit, Rupa cerita kalau ia berencana untuk pergi ke Mumbai demi mengejar impiannya menjadi seorang model dan artis terkenal supaya bisa hidup kaya raya. Di sisi lain, Laal bilang kalau ia diminta sama Mamanda tercinta buat masuk ke angkatan darat. मम्मी ने क्या है फौज विच भर्ती हो जा। Dan bener aja, setelah Laal lulus kuliah dan mendapat gelar sarjananya, ia langsung mendaftarkan diri untuk bergabung jadi tentara angkatan darat. Sama seperti hari pertamanya sekolah dulu, ia juga kesulitan beradaptasi sama teman-teman di tempat latihan militernya. Tapi yang namanya anak soleh pasti bakalan dikasih yang baik-baik juga. Saat itu ada satu cowok bernama Bala yang ngajakin ia kenalan. Usut punya usut, si Bala ini keluarganya punya bisnis pakaian dalam kayak kaos kutang dan cangcut gitu. Saking suksesnya usaha dalam itu, para pelanggannya pun juga bukan dari kalangan sembarangan. फ्रीडम फाइटर्स दे वास्ते चड्डी बनियान बनाते थे। Meski Laal punya kekurangan dibanding tentara yang lainnya, tapi berhubung ia manut-manut aja kalau disuruh apapun, semua pelatihan militernya pun dilalui dengan santuy tanpa hambatan. Mau disuruh manjat pagar, ngerangkak di lumpur, ngerakit senapan, gelantung di tali, bahkan guling-guling sampai Wakanda pun bakal langsung dilakuin sama si Laal. Saking sempurnanya nilai pelatihannya itu, Laal pun dijuluki si jenius sama Pak Letnan. बहन के टके, तुम तो जीनियस हो। बहन के टके, तुम तो जीनियस हो। जीनियस। Gak cuma latihan militer aja, tapi Laal juga diajarin cara bikin daleman sama si Bala. Malamnya pas Laal mau siap-siap mau bobo, Bala nunjukin sebuah koran yang lagi ada berita viral di sana. Dan ternyata berita itu menyebut Rupa yang lagi dikecam sama netizen gara-gara foto vulgarnya. Hingga esok paginya Laal langsung tancap gas ke Mumbai. Pas sampai di kantor polisi, ia melihat banyak orang lagi demo karena menganggap Rupa sudah mencoreng nama baik kota mereka. Gak terima Rupa dihina sampai begitunya, lagi-lagi Laal ngeluarin jurus tamparan mautnya buat membungkam mereka. Mengetahui Laal nekat menemuinya, Rupa pun lama-lama jadi bingung sendiri. Kenapa Laal ini ngebahayain dirinya cuma buat menolongnya, tapi Laal malah sekali lagi ngajakin Rupa buat merit. Meski pada akhirnya jawaban Rupa tetap sama, yaitu ia nggak mau hidup sederhana dan pengen jadi terkenal. Apalagi ia ini cuma menyayangi Laal sebagai sahabatnya aja. Dan dari sini kita tahu bahwa wanita itu cuma mau sama cowok kaya. Jadi buat sobat opet yang masih jomblo dan miskin seperti Emon, kita sabar bareng-bareng ya. Pasti ada seorang wanita di sana yang mau sama kita, insya Allah. मुझे आम इंसान नहीं बनना, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो लाल। अब मुझे जाना चाहिए। Dan sebelum mereka berpisah, Laal pun ngasih tahu kalau ia bakal ditugaskan ke medan perang setelah masa pelatihannya selesai. Mendengar itu, Rupa pun berpesan supaya Laal bisa menjaga dirinya dengan baik dan sebisa mungkin menjauhi bahaya apapun. रूपा, मैं तेनू रोज चिट्ठी लिखांगा।
4 tahun kemudian, selesai masa pelatihan, Laal pun mulai ditempatkan ke medan perang dalam misi menghadapi para teroris perbatasan perindapan. Pas lagi nyantai-nyantai, Laal dan Bala pun ngalor ngidur bareng. Diketahui kalau Bala sudah married dan punya anak yang unyu-unyu, Bala juga ngajakin buat join bisnis pakaian dalamnya. Meski nggak paham soal bisnis, Laal tetap manut aja dan langsung oke gaspol. Esoknya Laal dan Bala pun berangkat ke medan perang untuk memulai misi mereka. Meski Laal nggak suka ngebunuh orang, tapi sebagai warga negara yang baik dan taat berbayar tapera, ia tetap harus berjuang demi melindungi negaranya. Pas para pasukan dengan hati-hati mendekati markas teroris untuk menyerang, tiba-tiba pihak teroris langsung menembakkan ledakan besar ke arah para pasukan ini. गोलियां बरसने लगी जी। Sialnya jumlah teroris yang bersiaga jauh lebih banyak dari pasukan militer Laal. Karena situasinya nggak memungkinkan untuk menyerang satu persatu, akhirnya Pak Letnan meminta anak buahnya di markas untuk meluncurkan tembakan meriam berskala besar untuk menghancurkan markas teroris itu. Saat itu juga Pak Letnan menyuruh semua pasukannya untuk mundur karena tembakan akan segera diluncurkan dalam 5 menit lagi. Naasnya Laal yang mau kabur malah terkena ledakan dari belakang. Tapi berkat dukungan dari Bala, Laal pun kembali sadar dan langsung berlari kencang secepat kilat. Pas sudah sampai di bawah, ia malah lupa kalau Bala masih ketinggalan di atas gurun. Dan akhirnya ia balik lagi untuk mencari Bala. Tapi karena Laal anaknya baik hati, ia malah sibuk nolongin para pasukan lain yang sedang terluka. Bahkan ketua teroris juga ikut ditolongnya. अल्लाह नु ढूंढण वापस जांदा कोई और मदद मांग रहा होता। नाना जी दिख रहे थे जी। वो भी ऐसे ही जंग से नहीं। Sayangnya ia malah telat menyelamatkan Bala yang sudah terluka parah. Karena kondisi Bala sudah kritis dan kehilangan banyak darah, nyawanya pun sudah nggak bisa diselamatkan lagi. Bala, Bala ने तो घर वापस जाके बिजनेस। Setelah itu tembakan meriam pun diluncurkan dan pasukan militer akhirnya berhasil memenangkan perang tersebut. Setelah perang berakhir, Laal pun diberikan penghargaan khusus atas dedikasinya yang berani menyelamatkan 5 nyawa dalam peperangan waktu itu. Bu Zainab yang melihat putranya tampil gagah dengan seragam tentaranya itu terlihat menangis terharu saking bangganya sama putra kesayangannya tersebut. Setelah menghadiri acara penghargaan, Laal menemani ibunya yang mau pulang ke rumah. Sebelum pergi, ibunya berpesan kalau Laal sebaiknya segera pensiun aja dari militer supaya bisa tinggal lagi bersamanya. Karena Laal adalah anak yang sangat berbakti pada sang ibu, ia pun menyetujuinya. Dan pas lagi OTW balik ke markas, Laal malah nggak sengaja melihat Rupa di dalam mobil. Meski kakinya masih terluka, tapi Laal terus berusaha mengejar mobil itu. Di sisi lain, Rupa tiba di sebuah hotel. Ternyata selama ini Rupa telah jadi ani-aninya om-om kaya. Pasalnya si om-om ini berprofesi sebagai produser film. Makanya ia pun rela jadi simpenannya si om demi mewujudkan impiannya itu. Ya ampun Rupa. Sementara itu Laal sudah sampai di hotel. Kaget bukan main saat ia melihat Rupa dipukulin sama om-om itu di depan banyak orang. Dan otomatis kodamnya pun langsung keluar karena nggak tahan melihat Rupa dikasarin begitu. Untungnya Laal masih pakai seragam tentaranya, jadi si om gak berani macam-macam padanya. Karena gak mau Laal dalam masalah, Rupa pun ngajakin si om buat pergi dari sana. चलो जान चलो।
Setelah kejadian itu, Rupa diam-diam menghubungi Laal buat ngajakin ketemuan. Setelah ribuan purnama dilewati, Laal pun kelihatan bahagia banget saat bisa bertemu dan bicara lagi sama wanita yang dicintainya. Gak mau bikin Laal makin khawatir padanya, Rupa pun berbohong dengan bilang kalau hidupnya ini bahagia-bahagia aja karena sebentar lagi ia bisa mewujudkan impiannya jadi artis film yang terkenal. Karena Laal orangnya polos banget, ia pun langsung percaya sama ucapannya si Rupa. Melupakan semua masalah dan beban hidup sejenak, mereka pun menghabiskan malam yang indah itu dengan penuh canda tawa. Setelah menghabiskan malam bersama, kini saatnya bagi mereka untuk berpisah kembali karena Rupa harus segera pergi ke Dubai untuk mengejar impiannya. Meski mereka LDR-an, tapi Laal akan selalu menunggu Rupa sampai kapanpun. Kamu bodoh lah. Cari yang lain apa sih? Masih banyak wanita. Apalagi lu tentara ya kan? Bidan banyak tuh. Minimal halo dek. Setelah perpisahan itu, Laal pun kembali ke Angkatan Darat dan melakukan tur keliling dunia bersama tim larinya selama setahun penuh. Pas baru balik ke Perindapan, Laal bertemu lagi sama mantan kedua teroris yang dulu pernah ia selamatkan. Si ketua teroris ini bernama Muhammad Paiji. Berbeda jauh sama kondisi sebelum perang, kini ia harus rela kehilangan kedua kakinya hingga terpaksa berjalan dengan bantuan kursi roda. Melihat mantan musuhnya yang kondisinya jauh lebih baik daripada dirinya, kini Paiji pengen maki-maki Laal karena sudah menyelamatkannya. Tapi karena nggak enak ngomel-ngomel di depan banyak orang, Pak Haji pun mengajak Laal ke kontrakan lusuhnya itu. Di sana Pak Haji pun bercerita kalau ia sudah dibuang sama organisasinya karena sudah nggak berguna lagi. Makanya ia nggak begitu senang karena Laal menyelamatkannya. Dan sebagai balas dendamnya, ia meminta ditraktir minum jamu Sido muncul sambil nunggu pergantian tahun baru. Selagi mereka ngobrol, Laal juga nyeritain rencananya yang mau nerusin bisnis pakaian dalamnya Bala. Mendengar itu, Pak Haji pun cuma ketawa ngakak dan malah bercanda dengan bilang kalau Laal beneran jadi pengusaha, ia bakal jadi manajer pemasarannya. Sekali lagi karena si Laal ini polos, ia malah menganggap serius ucapannya Pak Haji tersebut. Di Dubai, Rupa malah mau ngerayain tahun barunya dengan COD-an sama malaikat maut. Pas mau terjun bebas, tiba-tiba ia teringat sama si Laal. Ternyata efeknya Laal mujarab banget. Rupa pada akhirnya ngebatalin niatnya itu dan memilih untuk terus bertahan demi sahabat dan dirinya sendiri. Tenu Dubai nahi jana chahiye. Kar chal. Sementara itu, Laal pun pulang kampung ke rumah ibunya dan juga mengunjungi keluarga Bala untuk membahas soal rencana bisnis dalamannya itu. Sayangnya kakaknya Bala yang pernah punya usaha pakaian dalam juga sudah meninggoy. Meski begitu, Laal nggak pernah menyerah dan tetap mau melanjutkan bisnis sohibnya tersebut. Baki maine mummy se baat ki hai. Rupa de kamre vich. Berbekal informasi dan rancangan bisnis dari buku catatan peninggalan Bala, Laal pun memulai membuka bisnis pakaian dalam itu. Ia lalu merenovasi kamar Rupa menjadi pabrik bisnisnya dan juga memperkerjakan 2 pegawai untuk membantunya. Gak lupa juga Laal langsung mengirim surat kepada Rupa dan juga Pak Haji untuk menginfokan kalau ia sudah memulai bisnis dalemannya ini. Setelah itu, Laal bersama kedua pegawainya ini bekerja setiap hari membuat daleman hingga dalam sebulan ia bisa membuat sebanyak 1000 set sesuai dengan rencana Bala. ठीक वैसे ही जैसे बाला ने कहा था। तो चड्डी बड़ियान बनाने में बहुत मजा आ रहा था, तो हम बनाते गए। Meski Laal punya keahlian menjahit, sayangnya ia nggak punya keahlian dalam memasarkan produknya itu. Dan akhirnya sebagian besar produknya itu nggak terjual sama sekali. Hingga suatu hari keajaiban pun muncul. Pak Haji yang menerima surat dari Laal pun datang dan ternyata ia menepati janjinya untuk menjadi manajer pemasaran di bisnis pakaian dalamnya si Laal. Ajay. Underwear baniana. Kya? Stok kidhar hai?
Pas Pak Haji ngelihat kalau gak ada satupun produk yang terjual, ia cuma bisa mengucap astagfirullah, la. Lalu Pak Haji pun dapat ide gimana caranya masarin produk itu biar laku terjual, yaitu dengan obral diskonnya. Sayangnya meski sudah dikasih diskon beli 1 gratis 1, beli 1 gratis 2, sampai beli 1 gratis 3, tetap aja gak ada satupun produk yang berhasil dijual. एक पे एक सेट फ्री बेचना शुरू किया, एक पे 3 फ्री देना शुरू किया. Pas lagi nonton film Bollywood di TV, tiba-tiba ia dapat ide absurd tapi brilian. Dan idenya itu ternyata mengganti nama merek pakaian dalam mereka dengan memakai nama cewek. Ia pun meminta Laal buat menulis satu nama cewek yang ada di pikirannya. सोना नाम रूपा. Setelah mereknya diganti jadi pakaian dalam rupa, bisnis mereka yang awalnya gagal pun kini langsung berkembang dengan pesat dan semua produk mereka akhirnya laku terjual. देख दे 3 सिलाई मशीन से 9. Pas Laal bilang kalau ia pemilik dari Rupa Corporation, para penumpang malah ketawa dan mengira Laal ini cuma ngaku-ngaku aja. Karena nggak mungkin seorang pengusaha kaya raya pemilik perusahaan terbesar di India bisa naik kereta ekonomi begini. Tapi pas Laal nunjukin fotonya bareng Pak Haji di sampul majalah bisnis, seketika mereka langsung berlogo. Saking nggak percaya kalau semua kejadian yang diceritakan Laal itu memang sungguhan terjadi. देखो जी, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर. Sebagai balas budi atas ide brilian dari mendiang Bala, Laal juga nggak lupa untuk membagi sebagian hasil usahanya itu kepada keluarga Bala di kampung halamannya. Karena Laal nggak terampil pegang uang, Pak Haji pun menginvestasikan keuntungannya itu buat usaha produk susu murni nasional. Suatu hari Pak Haji melihat berita mengenai negaranya yang lagi diserang sama teroris. Setelah melihat berita itu, Pak Haji pun merenungi semua dosa-dosanya yang juga sudah membunuh banyak orang saat menjadi ketua teroris dulu. Sebagai penebusan dosanya, akhirnya Pak Haji pun menemui Laal dan bilang kalau ia mau resign karena ia ingin kembali ke negaranya untuk membangun sebuah sekolah, supaya anak-anak muda di sana nggak mudah dicuci otaknya untuk berbuat kejahatan seperti dirinya yang dulu. Sebagai sohib sekaligus rekan bisnisnya, Laal pun menghormati keputusan Pak Haji yang mau berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. बच्चों को तुम्हारे ऐसे दोस्तों के बारे में सिखाना चाहता हूँ. Untungnya Pak Haji sudah merekrut banyak pegawai yang ahli untuk membantu Laal untuk mengurus perusahaannya. Sementara Laal sendiri masih ngejain tugasnya untuk menjahit pakaian dalam setiap harinya. Loh, sing dua perusahaan saya jahit, Cok. Pas lagi kerja, tiba-tiba Laal dapat telepon dari rumah yang ngabarin kalau kondisi ibunya lagi kritis. Pasalnya beberapa bulan belakangan ini ibunya tengah menderita penyakit kanker. Mendengar berita buruk itu tanpa pikir panjang, Laal pun langsung balik ke rumah. Sesampainya di rumah, Laal begitu sedih saat melihat ibunya yang terbaring lemah di kasur. Laal pun gak mau ibunya pergi meninggalkannya secepat ini. क्यों जा रहे हो? Tapi Ibu Zainab berkata kalau yang namanya kematian itu adalah bagian dari kehidupan dan semua orang pasti akan pergi suatu hari nanti. Bu Zainab cuma berpesan ke putranya supaya nggak perlu khawatir padanya dan tetap menjalani kehidupannya dengan baik. Mendengar ucapan sang ibu malah bikin Laal menangis sejadi-jadinya di pelukan sang ibu. Karena kondisinya yang tiap hari semakin melemah, akhirnya Bu Zainab pun berpulang ke rahmatullah. गुरुवार दा दिन था जदों चल बसी. Sebagai penghormatan terakhir untuk sang ibu, Laal pun mutusin buat membangun rumah sakit atas nama mendiang ibunya dan memberikan perawatan secara gratis tanpa harus pakai BPJS atau surat rujukan dulu. Selain itu, Laal juga berhenti kerja di pabrik supaya ia bisa mengurus lahan pertanian milik ibunya tersebut. Anjing suke banget, Cok. Kiwong duwe rumah sakit, duwe perusahaan, duwe lahan pertanian, anjing duwe tes kondindi ora. Karena kini Laal tinggal sendirian, ia pun jadi sering kesepian kayak jomblo abadi yang terakhir putusnya sama Ari-Ari. Meski siang harinya Laal sibuk bekerja mengurus radang, tapi kalau malam ia kangen berat sama Rupa karena sudah bertahun-tahun ia belum bertemu sama ayangnya itu. Hingga suatu hari pas Laal lagi nongkrong di depan rumah sambil bengong, si Eneng Rupa tiba-tiba pulang ke rumah. Melihat kedatangan Rupa, Laal pun langsung berlari menyambutnya.
Sayangnya ada yang berbeda dari Rupa. Rupa jadi lebih pendiam dan sukanya mengurung diri di rumah seharian. Meski begitu, Laal tetap berusaha mengajak Rupa untuk ngobrol dengan bercerita soal sohib-sohib barunya, bisnis dalamannya, sampai perusahaannya yang diberi nama Rupa Corporation. Tapi Rupa cuma dengerin ceritanya Laal aja tanpa merespon sama sekali. Khamoshi rendi. Sampai suatu ketika Rupa tiba-tiba aja ngamuk sambil nangis saat melihat ART di rumahnya Laal lagi dipukul sama suaminya. Karena hal itu mengingatkannya pada kejadian yang menimpa ibunya dan juga dirinya dulu. Hari demi hari pun dilalui Laal yang terus menjaga Rupa dengan setia, hingga akhirnya perlahan Rupa bisa kembali tersenyum dan ceria lagi seperti dulu, dan mereka pun semakin sering menghabiskan waktu bersama-sama. जो एरोप्लेन नू पकड़ के जेब विच रख लेती थी, ऐसा लगने लगा उसने जी मैनू डांस करना सिखाया। Sebagai ucapan terima kasih, Rupa pun memberikan hadiah kepada Laal, dan ternyata hadiah itu berupa Sepatu. Dan ternyata hadiah itu berupa sepatu yang sampai sekarang masih dipakai sama si Laal. Malamnya Laal pun memberanikan diri untuk mengajak Rupa merit lagi. Sayangnya Rupa kembali menolak karena ia merasa gak pantas menjadi pendamping hidupnya si Laal. Saat itu Laal kelihatan kecewa banget dan langsung pergi ninggalin Rupa. Melihat kekecewaan Laal malah bikin Rupa sadar kalau ia juga mencintai Laal. Hingga akhirnya Rupa pun mengungkapkan perasaannya yang selama ini selalu ia pendam. Setelah pernyataan itu, mereka pun meluapkan rasa kasih sayang mereka dengan bermesraan sepanjang malam. Tapi nggak lama kemudian tiba-tiba polisi datang untuk menangkap Rupa. Karena Rupa tahu kalau bakalan diciduk sama polisi, ia langsung menyerahkan dirinya secara sukarela. Alhasil Rupa pun pergi lagi tanpa berpamitan sama Laal yang masih bobok nyenyak. Ternyata alasan Rupa ditangkap sama polisi itu karena kasus pembunuhan yang dilakukannya sama si om-om kaya itu. Untungnya masa penahanan Rupa dipersingkat jadi selama 6 bulan aja karena ia sudah memberikan kesaksian yang membantu polisi menangkap mantan sugar daddy-nya itu. Esok paginya pas baru bangun tidur, Laal akhirnya menyadari kalau Rupa sudah nggak ada di rumahnya. Setelah kepergian Rupa, Laal jadi galau berat karena untuk kesekian kalinya wanita yang dicintainya itu pergi lagi ninggalin dia. Saking patah hatinya, Laal pun melampiaskan kesedihannya dengan terus berlari tanpa henti dan tanpa arah tujuan. फिर सोचा मार्केट तक दौड़ता हूँ और आगे तक दौड़ लेता हूँ। दौड़ते मैं कर रहा सी तब बस. Pokoknya Laal ini terus aja berlari menjelajahi seluruh negeri perindapan, dan akhirnya aksi gila Laal ini pun jadi viral sampai bikin semua orang jadi penasaran hingga malah banyak orang yang jadi ikutan lari sama dia. वही है जो दिलबर को आज़ादी में याद कर सके, गुल खिले या तुरगल यारे इश्क है तेरा मस्ताना हर Setelah berlari selama sekitar 4 tahun, akhirnya Laal pun berhenti berlari gitu aja. Pas ditanya sama reporter kenapa ia tiba-tiba berhenti berlari, alasannya simpel, karena ia sudah capek. Setelah itu Laal pun langsung pulang ke rumahnya. Pas ngelihat dirinya jadi makin mirip sama bapak dan kakeknya, ia pun mengubah penampilannya dengan memakai sorban seperti dulu lagi. Selain itu, Laal juga dapat kabar kalau Rupa selama ini terus mengirimkan surat untuknya dan mengajaknya untuk berkunjung ke tempat tinggalnya yang baru. Ternyata Rupa ini udah bebas dan memulai hidup barunya dengan lebih baik. Makanya saat ini Laal di kereta buat menemui si Rupa. Gak lama setelah Laal selesai cerita, keretanya udah sampai di stasiun tujuan. Laal pun pamit dan para penumpang lainnya pun juga mengantar kepergian Laal dengan penuh sukacita.
Sesampainya di rumah Rupa, Laal pun langsung disambut dengan hangat. Gak lupa juga Laal masih ke oleh-oleh cemilan favoritnya Rupa, yaitu kerupuk kulit. Mereka pun lanjut ngobrol setelah sekian lama berpisah. Dan saat ngobrol, Rupa minta maaf karena sudah memperlakukan Laal dengan begitu buruk. Ia juga menyesali perbuatannya yang ingin mewujudkan impiannya, tapi dengan cara yang salah. Selain itu, Rupa ternyata sudah punya anak cowok yang unyu-unyu bernama Aman. Awalnya Laal mengira kalau Rupa ini sudah menikah sama cowok lain, tapi pas Rupa bilang kalau ayahnya Aman adalah dirinya, Laal pun langsung shock saking gak percaya kalau kini ia sudah menjadi seorang ayah. Di sisi lain, Laal juga khawatir kalau anaknya ini punya kekurangan seperti dirinya. Tapi Rupa langsung meyakinkan Laal kalau anak mereka itu siswa paling pintar di sekolahnya. Mendengar itu, Laal pun merasa lega. Lalu ia menghampiri putranya dengan penuh kerinduan. Selagi main di taman, Rupa ngasih tahu Laal kalau ia sedang sakit dan lagi menunggu hasil pemeriksaan dari dokter. Setelah ngabarin soal penyakitnya, kini giliran Rupa yang mengajak Laal buat merit. Tanpa basa-basi, Laal pun cuma cengengesan dan menerima lamaran Rupa dengan segala kelam masa lalunya. Beberapa hari kemudian acara pernikahan mereka pun digelar. Dengan penuh khidmat, pernikahan mereka pun berjalan dengan lancar dan akhirnya mereka sah jadi seorang pasutri setelah drama penolakan yang berkali-kali itu. Lalu belum sah, Cok. Ternyata ngambilin anak orang. Belum. Memang aja. Sayangnya kebahagiaan mereka nggak berlangsung lama karena kondisi Rupa yang semakin memburuk. Setelah dapat hasil pemeriksaan dari dokter, barulah diketahui kalau Rupa ini mengidap penyakit kronis. Beberapa bulan telah berlalu dan kondisi Rupa pun semakin melemah hingga sudah nggak bisa bergerak lagi dan cuma berbaring di ranjang. Menanti saat-saat terakhirnya, Rupa pun mengucapkan salam perpisahannya dengan berkata kalau ia bersyukur bisa mengenal dan mencintai Laal di hidupnya ini. Sampai akhirnya Rupa pun menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan suami tercinta. Setiap hari peringatan kematian Rupa, Laal gak pernah absen mengunjungi makam istrinya itu. Di sana ia bercerita tentang momen-momen indah yang dilaluinya bersama putra mereka. Kini Aman sudah mulai masuk sekolah di sekolah orang tuanya dulu. Laal pun menunggu putranya pulang sekolah di tempat yang sama seperti waktu mendiang ibunya menunggunya sambil melihat foto keluarga kecilnya yang sangat ia cintai tersebut. Dan filmnya pun tamat. जिंदगी हमारे इरादों की यार इसको नजर Endingnya mengharukan. Sungguh sangat film sangat penuh dengan drama, penuh dengan rintangan, lika-liku kehidupan. Bener-bener film yang wah, ini keren sih. Sebenarnya film Forrest Gump versi perindapan. Awalnya gue sempat underestimate karena ini versi perindapan ya. Tapi karena yang bikin Amir Khan, ya udah deh gue tonton. Ternyata filmnya penuh dengan wah, ini keren sih. Emang filmnya Mas Amir Khan itu tidak kaleng-kaleng bro, memang semuanya keren. Dan film ini tuh ngingetin kita kalau misal manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing coy. Jadi jangan minder kalau kalian merasa tertinggal sama teman-teman yang udah sukses duluan. Karena orang itu startnya beda-beda, orang itu mulainya beda-beda. Tapi orang itu
bisa dan berhak dan sangat-sangat capable untuk menentukan di mana mereka akan berakhir. Karena yang namanya takdir, rezeki, maut, dan jodoh, orang lain juga sudah ada yang ngatur sama Yang Maha Kuasa. Yang penting kita tinggal berjuang, jangan pernah menyerah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. See you next time dan dadah. Promise I won't forget. Yeah. Maybe it's something in the water, yeah. Or maybe we just hit the end of the road. Yeah. Right now it doesn't even matter. Yeah. It's too late not to let it go, and that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this.